Halo everyone, balik lagi ke Ngobrol Seru with Naya. Oke, tamu kali ini atau teman ngobrol kita kali ini ada Kak Amalia, halo. Ada Kak Amalia. Dan mohon maaf ya guys kalau misalnya ada backsound tuh, tuh gak apa-apa karena kita menyatu dengan alam. Jadi kita tetap ngobrol seru-seruan aja gitu. Oke, boleh. Di topik sebelumnya kita kan bahas teknologi ya di Ngobrol Seru with Naya ini. Nah, topik kedua ini kayaknya aku mau bahas teknologi lagi nih Kak. Oh, boleh. Karena kayak dari hari ke hari itu perkembangan teknologi itu makin pesat dan gak ada habisnya kalau kita bahas gitu. Tapi ada yang beda dari episode kali ini. Apa tuh? Aku mau bahas teknologi dalam konteks pariwisata. Boleh. Karena kita mahasiswa pariwisata ya. Betul. Jadi harus benar-benar melek dan mengikuti perkembangan zaman teknologi zaman sekarang. Iya, haruslah. Untuk mengembangkan pariwisata Indonesia gitu. Jadi kita akan bahas tipis-tipis aja. Oke, boleh. Tentang peran teknologi dalam transformasi layanan di pariwisata itu gimana gitu. Kayak kita tahu semakin berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang gitu. Dan tipe orang atau layanan wisata juga pasti mengikuti ya. Pariwisata harus mengikuti teknologi. Tren gitu. Harus mengikuti tren apalagi gitu. Kalau menurut kalian sendiri ya, Apa tuh? peran besar atau perubahan paling besar teknologi dalam mempengaruhi layanan-layanan pariwisata saat ini itu apa sih Kak? Banyak banget. Dari awal kita nentuin tempat untuk berwisata aja tuh kita perlu tahu dan mencari tahu itu dari teknologi. Kita harus tahu dari internet. Ya kalau zaman sekarang sih kalau kataku ya. Kalau dulu kan kalau mencari tempat-tempat itu kita harus lihatnya dari mana sih? Mungkin dari omongan orang, brosur, kayak koran juga bisa. Sekarang kan enggak, kita cari di Maps bisa, rekomendasi TikTok, rekomendasi di Instagram, YouTube segala macam. Dulu ada sih YouTube, tapi kayaknya enggak sebesar sekarang dan berdampak seperti sekarang gitu kalau di pariwisata kayaknya loh ya. Mulai dari pesan tiket. Belum. Cari tempat. Cari reviewnya Cari review. Terus baru abis itu kita cari tiket booking segala macem sampai kalau dulu kita harus ke biro kalau ke agen langsung. Kita harus war tiket, ini cari tanggal segini ada enggak, kita harus jauh-jauh ke biro atau kita ke bandara dan segala macam. Tapi sekarang teknologi lewat handphone guys. Semakin berkembangnya teknologi tuh bahkan kamu bisa pesan kamar, bisa pesan kamar, bikin macam-macam segala macam. Ini ya, kendaraan juga dari sini. Misal kita hari ini mau ke mana gitu, suatu kota, bingung mau nginep di mana. Dari sekarang udah bisa milih. Dulu mana bisa, paling dulu lewat telepon sih ya dulu tuh. Kalau mau booking tuh kayaknya pakai kartu nama kartu gitu. Kalau di hotel tuh kadang tuh suka dikasih dulu kartu hotel kartu gitu. Sama travel juga kok biasanya kayak gitu. Lewat telepon biasa gitu, nggak bisa. Itu kan kita juga mau milih yang benar-benar kita harus sudah tahu. Kalau sekarang kan bisa sambil searching. Jadi kita bisa pilih di situ. Dan layanan zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget ya menurut kita ya. Karena di zaman dulu tuh kita harus susah banget, pokoknya nyari info tuh susah untuk berwisata. Apakah tempat ini bagus? Kan kita harus tahu juga. Nah dari dulu kan belum ada ya kalau zaman dulu. Kita belum tahu ini bagus enggak, layanannya bagus enggak. Kalau sekarang paling dari omongan, dari review tetangga sudah dari internet ya Kak. Kita cari internet aja udah banyak banget yang kita pergi kemana gitu misalnya. Nggak tahu arahnya apa. Sekarang udah ada Gmap. Nggak perlu nanya Pak gitu. Arah ke Ambarukmo mana ya? Sekarang nggak perlu susah buka HP, buka Gmap ya. Langsung tinggal jalan tuh bisa tinggal diarahin gitu loh sama Gmaps-nya gitu. Terus juga kalau di tempat wisata sekarang teknologi itu sangat mempengaruhi ya. Iklan. Jadi misal dulu kita ke museum nih, terus kita cuma lihat aja nih Kak pajangan sama penjelasannya doang, nggak ada kayak layanan segala macam. Paling cuma kayak penjelasannya di tempat di atau enggak ada yang guide-nya gitu. Kalau sekarang kita bisa scan AR, augmented reality itu salah satu layanan teknologi yang menurut aku best banget sih ya. Karena apa? Lewat HP aja kita bisa lihat
informasi, terus kita bisa lihat kayak benda ini tuh dulunya gimana aslinya gitu kan. Kita kalau di museum misal kita cuma bisa lihat oh benda sekarang tuh kayak gini, sedangkan dia sudah berevolusi atau banyak sekali mengalami perubahan dari zaman ke zaman gitu. Dari zaman sampai ke sekarang. Tapi lewat teknologi namanya AR gitu kita bisa lihat oh benda tuh awalnya tuh kayak gini, zaman dulu seperti ini, digunakannya untuk ini untuk itu. Wah itu keren banget sih. Keren. Salah satu ini bukan promosi tapi aku suka banget kasih tahu ini apa namanya ya buat bahasan kita. Sono Budoyo itu udah salah satu museum AR lengkap. Lengkap banget. Kalau di si Jogja kayak setahu aku Sono Budoyo itu udah maju banget. Iya, itu layanannya juga best menarik banget. gitu loh, kayak kita bisa akses dia lewat maaf ya jadi nyebut merek nggak apa lah. Nggak apa-apa, ini kan ini edukasi, contoh. Gitu. Menurut aku dia salah satu museum yang udah memanfaatkan teknologi sebegitunya gitu. Banget sampai punya bioskop, teater gitu. Karena layanan informasi, terus layanan pariwisatanya itu udah lengkap banget dan mereka sangat mengikuti perkembangan zaman. Iya. Walaupun kolasi-kolasinya kan kebudayaan, tapi kita nggak pernah bosen nggak sih? Iya, jadi kan? Kita ke museum tuh bukan suatu hal yang kaku gitu, membosankan baca-baca, tapi bisa interaktif lewat main-mainan, kayak game gitulah, lewat visualisasi, lewat ya begitu, ada film segala macam kayak gitu di museum itu. Jadi ke museum bukan suatu hal yang membosankan lagi sekarang, bukan bisa jadi menyenangkan lah buat anak-anak muda, anak kecil yang baru-baru mau mengenal sejarah itu, jadinya nggak bosan, menyenangkan, nggak males juga gitu, jadi menarik, tertarik gitu. Terus aku juga nyaranin ini kan, tau gak sih Kak, banyak aplikasi pemesan tiket. Aduh adik. Oh iya betul. Banyak banget aplikasi yang udah bermunculan untuk mesen tiket, mesen kamar, mesen bukan tiket kendaraan aja ya, tapi tiket wisatanya Kak, kayak Disneyland gitu kan bisa pesen lewat online kan. Prambanan kan sekarang bisa. Tiket Borobudur yang naik ke lantai atas itu warnya sekarang lebih banyak di online, karena itu full booking tuh biasanya. Orang-orang tuh dari online, nggak ada tuh, jarang sih ya. Kalau yang langsung itu paling yang sampai halaman bawah gitu aja, nggak sampai yang atas gitu, bule-bule segala macam pakainya itu semua. Sekarang nggak ada yang langsung gitu. Kalau dulu kita harus capek-capek, misal kita rumahnya di Jakarta harus ke Magelang untuk pesen tiket, tapi kita sekarang betul, bisa by home, nggak tahu jam berapa datang, nggak tahu apa udah habis segala macem gitu. Kalau di duluan kan jadi ini. Nah, dan juga kalau dari aplikasi kayak pemesanan tiket online atau apa itu biasanya banyak promo juga. Tuh, jadi lebih efisien, banyak promo. Praktis, membantu banget ya. Ternyata seberpengaruh itu guys di teknologi, bukan hanya di luar sana tapi di pariwisata sendiri gitu. Itu sangat-sangat membantu banget. Terus apalagi anak muda zaman sekarang yang udah melek ya, itu aplikasi terus segala macam itu banyak diciptakan juga kalau sekarang. Nah, menurut kalian sendiri nih, apa tuh peluang menarik bagi kita generasi muda di era kemajuan teknologi nih? Apanya peluang apa tuh? Pariwisata itu apa sih? Kita kan lebih melek teknologi ya dari orang tua kita gitu. Kita kalau kata aku ya, kita kalau mau memanfaatkan digitalisasi, kita bisa jadi vlogger tuh, vlogger di tempat-tempat wisata sejarah atau segala macam. Itu berpeluang besar banget, apalagi minat dari generasi kita kan banyak pengen jadi orang yang terkenal, dari influencer segala macam. Itu kan bisa kita sambil jalan-jalan, kita seneng-seneng dapat uang lagi, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau ya kan? Jadi kalau dari aku itu sih, bikin vlog ke tempat sejarah. Selain kita yang senang, orang yang nonton juga senang dan teredukasi. Banyak membantu banget. Benar, kita jujur aja, kita nih kalau nggak ke tempat itu kan nggak tahu apa yang ada di sana. Jadi dengan bantuan influencer apa segala macam, kita bisa dapat edukasi gitu. Kita yang mahasiswa pariwisata aja butuh banyak informasi kan. Sebenarnya dapatnya bukan dari sekolah, enggak, dapatnya dari video-video vlogger atau apa yang pernah ke suatu tempat itu. Bahkan kita belajar dari mereka tempat itu juga gitu. Kalau misalnya ada penelitian gitu ya kayak penelitian apa segala macam, jadi referensi kita lah gitu. Kalau kakak sendiri nih terakhir, kayak kita terakhir aja nggak selama apa tuh? Iya boleh. Pernah ada nggak sih satu pengalaman gitu untuk menggunakan internet,
di bagian layanan pariwisatanya mungkin kakak pernah pesan apa gitu lewat online atau lihat informasi di online tentang satu tempat destinasi gitu. Kalau aku paling ini sih kendaraan ya. Kendaraan. Akomodasi gitu ya, Kak? Amenitas. Apa namanya kalau kendaraan tuh apa bahasa Inggrisnya? Ya udah kendaraan aja. Transportasi. Kalau aku tuh transportasi ya lebih tepatnya. Kalau transportasi seringnya pakai ini. Apa? Boleh deh. Gitu aja. Traveloka. Kalau gitu mau apa namanya pulang gitu atau kemana kan pesannya Traveloka buat pesawat di situ. Aku sering pakai itu. Karena kalau apa namanya sekarang tuh apa namanya kalau ke check in tuh sekarang tuh udah nggak perlu kayak bawa kertas gitu loh. Aku ngalamin soalnya ngeprint kertas check in tuh dulu zaman SD kayaknya. Wow, itu lama banget. Bener ya, zaman SD itu check innya pakai kertas itu. Kalau sekarang enggak, sekarang pakai QR aja. Pakai QR tit gitu. gitu ya. Kita sebelum ke meja counter apa namanya check innya itu harus nyiapin itu dulu dan nggak susah. Kalau dulu kan harus dicek gitu loh. Harus dicek sama orangnya itu, karyawannya itu, staffnya itu. Kalau sekarang udah nggak tit aja, udah kita langsung ke pemeriksaan barang udah gitu doang. Lebih mudah. Pesennya mudah, check-innya mudah tuh. Iya kan? Gitu emang banget dah gitu. Dan ternyata QR, ya aku lupa bahas QR. QR itu sangat berpengaruh. Sekarang di destinasi wisata tuh kita banyak dapat info tuh dari tinggal scan QR aja. Di mana-mana. Misal kamu mau ke mana? Misal kamu masuk ke Borobudur, terus butuh informasi lengkap tentang apanya yang nggak boleh dan nggak bolehnya, tinggal scan QR-nya, di sana udah muncul semua, ya kan? Betul. Call center kita tinggal scan QR. Call center ketinggal ini sekarang mah chat iya, gitu. Chat. Dulu kan kita harus datang atau cari nomornya susah. Sekarang di internet pun banyak. Di aplikasi banyak. Jadi emang seberpengaruh itu ternyata ya. Betul. Dalam pariwisata harus mengikuti zaman. Harus ada. Aduh, nggak ada orang yang mau wisata ke sana dah gitu. Ada juga, paling tidak susah, banyak gitu. Iya. Sekarang memudahkan akses kita. Ya, mudah banget. Oke, kayaknya segitu aja dan segini aja udah menarik banget ya. Iya, udah. Next lagi kita akan bahas-bahas yang lebih menarik lagi. Thank you udah ngikutin kita di pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Bye bye.